warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 mata kuliah Negara Hukum dan Demokrasi. Sejarah demokrasi di Indonesia. Dari sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri negara Indonesia melalui UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 telah menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut NKRI, menganut paham atau ajaran demokrasi di mana kedaulatan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disebut MPR. Dengan demikian, berarti juga NKRI tergolong sebagai negara yang menganut paham demokrasi perwakilan. Penetapan paham demokrasi sebagai tataan pengaturan hubungan antara rakyat di satu pihak dengan negara di lain pihak oleh para pendiri negara Indonesia yang duduk di BPUPKI tersebut, kiranya tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa sebahagian terbesarnya pernah mengecap pendidikan Barat, baik mengikuti secara langsung di negara-negara Eropa Barat khususnya Belanda, maupun mengikutinya melalui pendidikan lanjutan atas pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia sejak beberapa dasawarsa sebelumnya, sehingga telah cukup akrab dengan ajaran demokrasi yang berkembang di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Tambahan lagi, suasana pada saat itu Agustus 1945, negara-negara penganut ajaran demokrasi telah keluar sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Di dalam praktek kehidupan kenegaraan sejak masa awal kemerdekaan hingga saat ini, ternyata paham demokrasi perwakilan yang dijalankan di Indonesia terdiri dari beberapa model demokrasi perwakilan yang saling berbeda satu dengan yang lainnya. Sejalan dengan diberlakukannya UUD 1945, di Indonesia mempraktikkan UUD sementara 1950, UUDS 1950, atau dinamakan juga demokrasi liberal, yang diwarnai dengan cerita sedih yang panjang tentang instabilitas pemerintahan eksekutif atau sama dengan kabinet, dan nyaris berujung pada konflik ideologi di Konstituante pada bulan Juni-Juli 1959. Guna mengatasi konflik yang berpotensi mencerai-beraikan NKRI tersebut di atas, maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Insinyur Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang memberlakukan kembali UUD 1945, dan sejak itu pula diterapkan model demokrasi terpimpin yang diklaim sesuai dengan ideologi negara, Pancasila, dan paham integralistik yang mengajarkan tentang kesatuan antara rakyat dan negara. Namun, belum berlangsung lama, yaitu hanya sekitar 6 sampai dengan 8 tahun, dilaksanakannya demokrasi terpimpin, kehidupan kenegaraan kembali terancam akibat konflik politik dan ideologi yang berujung pada peristiwa G30S PKI pada tanggal 30 September 1965 dan turunnya Insinyur Soekarno dari jabatan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 1968. Proses perkembangan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi 1945 sampai 1950 di Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu, pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik.
Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan. Hal itu terlihat pada pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh KENIP untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut. Pemerintah mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden nomor 9 tanggal 16 Oktober 1945. KLIP berubah menjadi lembaga legislatif. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensil menjadi parlementer. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru ditandai dengan keluarnya surat perintah tanggal 11 Maret 1966. Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Awal Orde Baru memberi manfaat baru pada rakyat pembangunan di segala bidang melalui Pelita 1, 2, 3, 4, 5. Dan pada masa Orde Baru berhasil menyelenggarakan pemilihan umum tahun 1971. Dan persembahan video dari kelompok 12. Terima kasih atas perhatiannya.